Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Ica, penyiar Radio Mahardika FM, dan para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 15.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.877 orang atau bertambah 8 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 205 orang atau bertambah 13 orang. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 19 orang atau bertambah 13 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 186 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 217 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 213 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 2 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 11 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 6 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 1 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 4 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 adalah 13 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 6 orang atau tetap. 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 6 orang atau tetap. 16. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi meninggal adalah 1 orang atau tetap. Selanjutnya tentang penjelasan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Ada kasus konfirmasi positif COVID-19 yaitu 4 penjelasan. Mohon maaf, saya ulang, ada 5 penjelasan sebagai berikut, yaitu 1. Ini informasi baru dari kasus tanggal 8 Juli yang lalu, yaitu 2 anak perempuan berusia 9 tahun, masing-masing 9 tahun, dan dari Kelurahan Rembang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi di Kelurahan Rembang. Hari ini tanggal 9 Juli telah dilakukan pengambilan swab tenggorokan dan hidungnya untuk follow up yang pertama. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan melakukan isolasi mandiri di rumah bersama kedua orang tuanya. Kasus konfirmasi COVID-19 yang kedua, ini adalah informasi baru tentang kasus tanggal 30 Juni yang lalu, yaitu seorang perempuan berumur 45 tahun dari Kelurahan Rembang, merupakan tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit Kabupaten Blitar. Ini adalah orang tua dari salah satu anak perempuan berusia 9 tahun tadi. Hari ini tanggal 9 Juli dilakukan pengambilan swab
tenggorokan dan hidungnya untuk follow up yang pertama. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja, yaitu telah dipulangkan dari rumah sakit rujukan COVID-19 Kabupaten Blitar dan melakukan isolasi mandiri di rumah bersama keluarga. Yang ketiga adalah seorang laki-laki berumur 34 tahun, berdomisili di Kelurahan Kepanjen Lor. Saat ini yang bersangkutan menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan kondisi stabil atau baik-baik saja dan menunggu hasil follow up swab yang pertama. Ini adalah kasus tanggal 30 Juni yang lalu. Yang keempat adalah seorang perempuan berusia 41 tahun, berdomisili di Kelurahan Bendo, bekerja di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Blitar. Saat ini dia menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan kondisi yang stabil atau baik-baik saja dan menunggu hasil follow up swab tenggorokannya yang pertama. Ini adalah kasus tanggal 29 Juni yang lalu. Yang kelima adalah seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan menunggu hasil follow up yang kelima swab tenggorokannya. Mudah-mudahan saja nanti hasilnya negatif sehingga yang bersangkutan bisa mungkin pulang dari rumah sakit dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini adalah kasus tanggal 10 Juni yang lalu. Udah satu bulan. Udah 1 bulan nih Pak, hampir 1 bulan ini. Iya. Berita berikutnya adalah kasus PDP. Ini pasien dalam pengawasan di mana ini ditemukan kasusnya pada tanggal atau dilaporkan kasusnya pada tanggal 6 Juli yang lalu. Yang pertama adalah seorang laki-laki berumur 54 tahun dari Kelurahan Karangtengah yang meninggal dunia pada tanggal 8 Juli kemarin dan masih menunggu hasil pemeriksaan PCR atau pemeriksaan virus corona yang dilaksanakan sebelumnya dan hasilnya sampai sekarang masih belum dikirim. Yang kedua sama, yaitu kasus tanggal 6 Juli adalah seorang laki-laki berumur 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah, juga mempunyai riwayat perjalanan dari Pasuruan pada tanggal 4 Juli yang lalu. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya dari laboratorium di Surabaya. Mudah-mudahan saja hasilnya nanti tidak mengkhawatirkan dan menggembirakan kita semua. Berikutnya adalah laporan tentang kasus orang dalam pemantauan. Ada 2 laporan. Yang pertama adalah laporan kasus pada tanggal 5 Juli yang lalu, yaitu seorang perempuan berusia 38 tahun dari Kelurahan Bendo, mempunyai riwayat kedatangan tamu dari Selopuro. Tamu ini sering kontak dengan kasus konfirmasi di Selopuro. Saat ini yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri di rumah dan menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya yang sedang dikerjakan di Surabaya. Yang kedua adalah seorang laki-laki berusia 64 tahun dari Kelurahan Bendogrit, mempunyai riwayat perjalanan ke Kota Batu selama 3 hari pada tanggal 29 Juni yang lalu hingga 1 Juli 2020 yang lalu untuk mengikuti seminar dengan peserta seluruh Indonesia.
Saat ini yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri di rumah dan menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya di laboratorium Surabaya. Ini adalah kasus pada tanggal 4 Juli yang lalu. Dan laporan berikutnya adalah kasus orang tanpa gejala atau OTG. Ada dua informasi baru. Yang pertama adalah informasi baru tentang kasus tanggal 9 Juli. Yaitu pada hari ini kasusnya ya. Ya. Hasil tracing atau pelacakan tanggal 9 Juli hari ini didapatkan 18 orang, terdiri dari 12 OTG baru dan 6 OTG dalam pengawasan, artinya OTG sebelumnya, yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi 2 anak dari Kelurahan Rembang. Jadi 2 orang anak yang dari Kelurahan Rembang tadi, kasus konfirmasi positif COVID-19, itu dikembangkan, ketemu 18 orang, terdiri dari 12 orang OTG baru Ya. dan 6 orang OTG dalam pengawasan, yaitu orang yang sebelumnya sudah Sudah diawasi diawasi, betul. dari Kelurahan Rembang. 18 orang tersebut dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan hidungnya. Saat ini yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu dikirim spesimen tersebut besok pagi bersama yang sebelumnya tadi. Kasus OTG yang kedua adalah sama kasus tanggal 9 Juli yang pada hari ini, kasus tanggal 9 Juli. Informasi baru yaitu seorang laki-laki berusia 31 tahun dari Kelurahan Bendogrit. Tanggal 8 Juli kemarin melakukan rapid test secara mandiri di salah satu rumah sakit Kota Blitar sebagai persyaratan perjalanan ke Jakarta dengan hasil reaktif. Kemudian hari ini dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan hidungnya, dan saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala ke arah COVID-19 atau baik-baik saja, serta dia melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya di Surabaya yang insya Allah besok pagi akan dikirim bersama-sama yang lain ke Surabaya. Demikian Mbak Ica laporan hari ini. Baik, terima kasih sekali Dr. Mukhlis. Ada beberapa catatan begitu ya yang terkait dengan kasus OTG ini ya, Dok. Jadi tambahan dari hasil tracing ini ada sekitar 12 OTG baru ya, Dok ya. Kemudian juga ada informasi baru bahwa ada seorang laki-laki yang mau ke Jakarta tapi dia tes mandiri di salah satu rumah sakit swasta tapi hasilnya adalah reaktif. Sehingga ini kemudian masih menunggu untuk hasil PCR yang akan dikirimkan. Baik, terima kasih sekali dokter untuk waktunya pada sore hari ini. Sama-sama, kita doakan moga-moga untuk Kota Blitar kasusnya bisa landai menurun lagi ya, kayak mudah-mudahan. beberapa waktu yang penting harus ada usaha untuk Betul. turun. Kalau tidak ada usaha mana bisa turun. Dan salah satu usahanya adalah jangan lupa untuk PHBS-nya, pakai masker kemana-mana, betul. Gerakan masyarakat hidup sehat, germas, serta melaksanakan protokol kesehatan dengan patuh dan disiplin terus-menerus setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun, dan bersama dengan siapapun. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Selamat bertugas kembali, sampai jumpa. Sampai jumpa.